Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Kifayah Astuti, sebagai salah satu pengampu mata kuliah yang bertanggung jawab untuk memandu Anda dalam mata kuliah Matematika 2A atau Kalkulus pada Teknik Industri. Baik, pada minggu kedua kita akan bagaimana menggambarkan fungsi eksponen dan aplikasinya. Bentuk umum ada dua, yaitu yang pertama bentuk sederhana, yaitu misalkan Y sama dengan A pangkat X. A-nya itu konstanta, A-nya itu harus lebih besar 1. Harus tidak sama dengan 1. Kalau A1 berarti 1 pangkat berapa saja hasilnya 1. Itu bukan fungsi eksponen. Fungsi eksponen itu fungsinya tuh naiknya ke atas. Jadi A-nya di sini tidak boleh 1, konstanta ya. X-nya itu variabel bebas, Y-nya variabel terikat. Kemudian bentuk umum yang kedua, ini lebih kompleks. Y sama dengan K itu konstanta kali A, konstanta juga tidak harus lebih besar 1, C-nya konstanta kali dengan X. Ini bentuk dua nanti dalam aplikasi nanti, biasanya aplikasi perbankan atau fungsi yang mengalami produksi meningkat atau menurun. Saya ulangi di sini X-nya variabel kembali ini X-nya variabel bebas, Y-nya variabel terikat, nanti Ibu ralat ya. Selanjutnya, A ini saya lebih besar 1, harus lebih besar 1, K parameter konstanta. Dalam menggambarkan fungsi eksponen tidak ada teori khusus, hanya membuat daftar tabel himpunan pasangan titik yang memenuhi persamaan fungsi eksponen. Jadi menggambarkannya berdasarkan definisi fungsi yang telah kita bahas pada minggu pertama. Dicoba X-nya 0, dihitung masukkan persamaan E-nya berapa, Y-nya. Ditemukan variabel bebasnya dulu berapa, dimasukkan ke dalam fungsi, nanti Y-nya ketemu dan seterusnya. Jadi fungsi eksponen yang khusus ini yang terkenal yang yaitu Y sama dengan E pangkat X, di mana nilai E sama dengan itu sudah universal, yaitu 2,7183. Sebenarnya ada titik terus lagi, merupakan nilai konstanta yang sudah universal. Saudara dapat dicek di kalkulator, coba kalau E-nya X-nya diganti pangkat, pasti nilainya ini ya. Secara umum grafik eksponen untuk pangkat positif, maka grafik akan naik ke atas. Sebaliknya jika pangkatnya negatif, maka grafik akan dari atas ke bawah. Nah, contohnya gambarkan grafik Y sama dengan 2 pangkat X dan Y pangkat, di Y yang kedua nih pangkat Y sama dengan 2 pangkat min X. Jadi ini A-nya saya ambil 2, kalau diambil 5 boleh. Nah, yang satu X-nya pangkat positif, yang kedua pangkat negatif, ini yang standar. Kalau saya ganti 2 pangkat 5X boleh, tapi kelipatan ya artinya dalam satu diagram. Untuk menjawab kita tinggal membuat himpunan pasangan titik sebagaimana definisi fungsi pada minggu pertama ya pembahasannya. Kita coba. Ini X-nya variabel bebasnya dulu. Bebas terserah Anda. Saya pilih yang paling enak ya 0. X-nya 0, 2 pangkat 0, 1. Kemudian X-nya tak terhingga ya. 2 pangkat ini tak terhingga. Kalau X-nya min tak terhingga, 2 pangkat min jadi pangkatnya ke bawah. 1/2 pangkat positif ya, min tak terhingga. Jadi 1/4 tak terhingga. 1 bagi dari 0. Jadi grafiknya nanti bisa dibuat. Selanjutnya pasangan Y sama dengan 2 pangkat min X, itu kita coba kembali X-nya 0, 2 pangkat, hasilnya 1 juga. Jadi ketemu 0,1 nanti pasangan titik. Ketika X-nya tak terhingga, dimasukkan tak terhingga 1. Jadi 2 min pangkat tertinggi. Min tak tertinggi itu bisa di bawah, jadi 1/2 pangkat tertinggi. Ketika X-nya tak terhingga itu hasilnya 0. Kemudian ketika Y-nya min tak terhingga jadi 2 min kali min jadi plus 2 pangkat hasil tak terhingga. Jadi gambarnya ketika yang pertama, ketika X-nya 0, 1. Ketika X-nya tak terhingga. Ketika X-nya min tak terhingga mendekati 0. Jadi grafiknya gini. Terus ke atas. Kemudian pangkat Y sama dengan 2 min E ketika X-nya 0, 1. Ketika X-nya min tak terhingga, ternyata hasilnya terhingga naik terus ke atas. Ketika X-nya tak terhingga, hasilnya mendekati 0. Nah, persamaan fungsi eksponen secara umum dapat dikembangkan dalam memprediksi nilai sesuatu yang berlipat ganda nilainya berdasarkan kurun waktu. Misalkan nilai uang disimpan di bank atau jumlah produksi tahun ke N jika pertumbuhan
per tahunnya dengan tingkat bunga atau pertumbuhannya naik dalam persentase. Ini fungsi eksponen yang lengkap, Y sama dengan K kurung A pangkat I, di mana A di sini harus lebih besar 1. Dimodifikasi untuk pengembangan terapan. Maka fungsi eksponen dapat dirumuskan dalam aplikasi ekonomi. Y-nya sama dengan PN. Ini variabel terikat, nilainya tergantung sama dengan P0 kurung ini A plus R pasti lebih dari 1. Di dalam kurung pasti lebih dari 1 karena A ditambah R pangkat N. Di mana PN itu nilai setelah kurun waktu N tahun. P0 ini nilai misalkan bisa jadi nilai produksi barang, bisa nilai mata uang, nilai sekarang. Kemudian R tingkat pertumbuhan per tahun dalam persentase, N kurun waktu, N jumlah waktu dalam 1 tahun. Jika dalam praktek perbankan dalam menghitung pembayaran dalam 1 tahun terdapat N kali pembayaran, misalkan bunga dibayarkan per bulan, maka di sini I-nya 12. Maka rumusnya akan menjadi nilai uangnya, nilai pada tahun sekarang, ini setelah 1 tahun sama dengan P nilai awal ditambah 1 plus R per I kurung pangkat N per I, di mana I adalah jumlah frekuensi pembayaran dalam saat. Dalam rumus ini berlaku apabila Anda punya uang seperti deposito. Jadi tabung deposito seperti ini. Jadi tidak nabung dan ditambahkan tiap bulan Anda menambahkan, tidak. Rumus ini berlaku kalau ini untuk deposito. Contoh seorang nasabah mempunyai uang 500.000 akan ditabung di suatu bank dengan tingkat bunga 8% per tahun. Berapa besarnya uang nasabah selama 10 tahun? Jika tidak melakukan aktivitas lagi di bank dan tidak dipotong uang administrasi, berarti ini tidak melakukan tabungan seperti tabungan, tapi dilakukan seperti deposito. Ditabuh, ditaruh 500.000, didiamkan sampai 10 tahun dengan tingkat bunga 8%, begitu. Sehingga di sini P0-nya 500, N 10 tahun, R-nya 8%, 8 per 100 0,008. Maka nilai mata uang nasabah setelah 10 tahun, P10, P0, 1 plus R, pangkat N, jadi 500, 1 ditambah di sini 0,8 pangkat 10. 10 ini 8% ya, 0,08 ya. Ya. Jadi ini ditambahkan 1,8 pangkat 10. Maka nilai uangnya selama 10 tahun menjadi 1.075.462. Baik, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran. Selamat belajar, mereka belajar. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.